Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di tempat ini, teristimewa kepada seluruh orang tua siswa ataupun perwalian siswa yang sempat meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini menghadiri undangan kami. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang berada di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, pada pagi hari ini sengaja kami mengundang Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini dalam rangka menyambut anak-anak kita menjelang ujian semester ganjil, serta menyampaikan sosialisasi bullying atau perundungan kepada orang tua siswa, supaya kita sama-sama mengarahkan anak-anak kita agar tidak terlalu dalam dan lebih mengetahui bagaimana bullying itu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu kita pada pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan beberapa arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami silakan. Saya berdiri juga Ibu, karena bapak-bapak harus berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Kalau saya katakan Ibu salam Pancasila, Ibu angkat juga tangannya. Salam Pancasila, 5 sila. Saya ulangi, salam Pancasila. Cakep. Anak ayam turun 10. Rame-rame bilang cakep. Anak ayam turun 10. Mati 1 tinggal 9. Bangun pagi sholat subuh. Kita mohon kepada Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan, kesempatan, terutama kenikmatan. Jika kita ini manusia, Bapak Ibu, mau menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak satupun manusia yang dapat menghitung nikmat Tuhan, nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Sekalipun ya, kita mencari tinta air laut dijadikan tinta untuk menulis, dan ranting-ranting yang ada di pohon-pohonan dijadikan pulpen, dan dedaunan dijadikan kertas untuk menulis. Tidak satupun manusia yang dapat menghitung. Sekalipun ada komputer secanggih apapun, alat apapun yang digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Tuhan, nikmat Allah itu, tidak satupun manusia dapat menghitung. Dan kemungkinan besar belum selesai dihitung sudah rusak sendiri itu alat-alat yang diberikan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat Tuhan, nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Termasuk hari ini nikmat kita bernapas semua, Bapak Ibu, ya. Termasuk ibu yang hadir ini
1 berbanding 3. 1 bapaknya, 3 ibunya. Karena dominan ibu-ibu. Sama dengan saya, kalau saya diundang Bu, selalu ibu istri saya. Karena ada istri saya ada 3 anaknya. Ya, tiang hal selalu hadir tuh hanya saya punya mertua, saya punya istri yang selalu hadir. Karena kenapa? Bapak-bapak, ini kemungkinan juga bapak-bapak kasihan ini kebetulan istirahat bekerja sebentar, mungkin ya akan lanjut ke pekerjaan. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan pada orang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Tiada lain ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu barik Allah. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita semua yang hadir kesempatan ini. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ini Wakasek Sarana Wakasek Humas Hubungan Masyarakat, yang di sebelahnya lagi balik kelas ada yang satu sana itu guru BP yang banyak tahu tentang perundungan, bullying. Yang kita undang kurang lebih 1.100 lah. Yang hadir kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 175. 175 yang hadir dari 1.118. 1.118 itu yang terdata di Dapodik. 1.118 yang punya akun pembelajaran ID. 118 dan itu sudah 100%. Sekarang kita undang orang tua untuk menyampaikan, karena tanggal 4 Desember kita akan mulai pelaksanaan semester pertama untuk kelas 7, semester 3 untuk kelas 8 dan semester 5 untuk kelas 9. Kenapa kita undang begini Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu paham. Manakala nanti anaknya dikasih ujian kemudian cepat pulang, tidak bertanya-tanya lagi kenapa kau cepat pulang nak, biasanya jam 3 kau pulang. Maka kita undanglah Bapak Ibu. Insya Allah pelaksanaannya itu tanggal 4 sampai tanggal 8. 4, 5, 6, 7, 8 5 hari, Senin sampai Jumat. Kemudian manakala ada yang terlambat nanti atau tidak ikut semester, maka ada susulan pada hari Senin berikutnya. Karena kita sekolah hanya 5 hari kerja. Tahun 2024 nanti sudah tidak ada sekolah yang sekolah sampai hari Sabtu Bapak Ibu, baik ke SD maupun SMP. Ya, sudah kembali ke 5 hari kerja semua. Ini sengaja kita undang Bapak Ibu juga silaturahim terakhir barangkali juga dengan saya, karena saya tinggal 2 bulan juga di sini. Ya, saya sudah harus mengakhiri masa kerja saya alias pensiun. Ya, kalaupun nanti masih bisa ketemu pada tahun baru, ya kita berdoa saja mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, saya selaku kepala sekolah. Ya, walaupun ini Bapak Ibu mewakili ini, ya, mewakili semua orang tua siswa, seperti saya katakan tadi 1.118 itu jumlah peserta didik kita. Kalau kita hitung dengan SMP terbuka mungkin sekitar 1.200-an, karena kita ada SMP terbuka. SMP terbuka ini ada 4 TKB. TKB itu kepanjangannya tempat kegiatan belajar. Hanya 3 sekolah yang ada SMP terbukanya. Jadi kalau ibu bapak ada anaknya, cucunya, keponakannya, tetangganya atau siapapun, ibu lihat umur-umur sekolahan, bawa kemari. Yang penting ada ijazah SD-nya. Ya, jangan juga dibawa kemari tidak ada ijazah SD-nya. Ya, kita kasih masuk ke SMP terbuka. Ya, kalau dia tidak mau sekolah setiap hari reguler seperti sekarang ini, ya kita kasih masuk di SMP terbuka. Ada wadah kita siapkan. Di mana TKB itu? Ada di Bubinnyur. Di Bubinnyur. Di depannya rumah makan itu? Darisa. Ya, ada lorong masuk. Ada di situ 1 TKB, tempat kegiatan belajar kita.
Kemudian ada di Kalikuwa di sini. Ya, khusus putri semua. Kalau di sana khusus putra semua. Kemudian ada di Watu Sampo. Ya, ada di Watu Sampo sana dekat-dekat Loli. Jadi guru-guru kita ke sana mengajar. Anak-anak yang dari pinggir-pinggiran kita tarik sekolah, yang tidak mau datang ke sekolah setiap hari, yang maunya datang 1 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu, kita ajar di sana di Watu Sampo. Jadi guru-guru kita berikan jadwal di sana. Ya, karena guru kita juga cukup banyak di sini, Bu. Hampir 100 guru di sini. Makanya sering saya sampaikan kepada kita, ini sekolah paling besar. Mungkin boleh saya katakan se-Sulawesi Tengah. Tingkat SMP yang paling besar sudah di sini. Ya, gurunya saya sudah hampir 100. Kemudian ada juga satu lagi, di mana lagi satu, Bu? Di Salena, naik ke atas. Ya, Salena. Jadi anak putus sekolah yang di pinggir-pinggir sana kita kasih sekolah supaya mereka dapat ijazah dan bisa melanjutkan. Ya, tidak sekedar paket B, tetapi mereka belajar seperti layaknya anak-anak di reguler seperti yang ada di sekarang ini. Jadi semua mata pelajaran kita berikan kepada mereka. Ya, jadi semua mata pelajaran 11 mata pelajaran kita berikan kepada mereka, Bapak Ibu. Ya ini, jadi kalau Bapak Ibu ada tetangga, ada keponakan, ada anak yang putus sekolah yang tidak mau sekolah, ya kita kasih sekolah di sekolah SMP terbuka. Itu juga ijazahnya negeri, bisa mendaftar di sekolah-sekolah lanjutan atas negeri, SMK negeri, SMA negeri, itu bisa. Jadi silakan Bapak Ibu, manakala ada seperti itu, ya kita tetap terima. Maka dari itu anak-anak yang sering-sering bolos, ya ini masih banyak Bapak Ibu, kami jumpai anak-anak kita ini yang sering bolos. Ya, sering ada datang ke sekolah tetapi tidak sampai di sekolah. Ada juga orang tua keliru, bukan salah, hanya keliru. Kelirunya dikasih motor anaknya. Saya tanya, kenapa Bu dikasih motor? Soalnya tidak ada yang ngantar. Bapaknya ada berjual di pasar. Ibu di mana berjual? Saya juga berjual. Ya Allah, disempat-sempatkanlah antara anak kita Bapak Ibu. Karena anak kita itu adalah masa depan kita. Sesibuk-sibuk apa itu masa depannya kita. Kalau dia sukses, dia berhasil, kita juga merasakan. Orang tua juga ikut bangga. Cukuplah kalau ada kita ini orang tua mungkin tidak mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, tidak sampai S1, tetapi usahakan anaknya kita yang sukses dan berhasil. Oleh karena itu, Bapak Ibu, karena semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 semester kalau di sekolah ini, SMP ini, itu nanti masuk pada ujian sekolah, ini 6 semester ini akan menjadi penilaian untuk menentukan kelulusan. Sekarang ini ada 2 model kurikulum yang kita pakai Ibu Bapak. Kurikulum Merdeka 2013. Jadi ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Jadi Kumar itu kelas 78 dan kelas 3 atau kelas 9 itu kurikulum 2013. Jadi kalau sudah lulus nanti ini kelas 9 ini, maka semua sudah sama, kelas 7, kelas 8, kelas 9, semua sama sudah mata pelajarannya. Makanya ada namanya kegiatan belajar mengajar di P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Kadang-kadang ada anak-anak bawa pupuk karena dia mau menanam tomat, mungkin ada yang mau menanami. Saya katakan kepada gurunya, jangan dipaksa, yang mau saja, tidak boleh. Ya, sama dengan beli buku Ibu, Bapak. Kita tidak ada guru memaksa, tapi kalau ada yang mau beli, sampaikan beli buku ini silakan, tapi tidak diarahkan, enak, kau harus beli ini, kau harus beli ini, tidak boleh. Itu juga sama dengan membuli juga itu sudah. Ya. Karena sekarang ini Bapak Ibu sudah merajalela, ya sudah banyak membuli, perundungan. Tapi saya ambil dulu, saya menyampaikan dulu tentang pelaksanaan kegiatan semester Ibu. Kegiatan semester nanti tanggal 4 mulai itu, ya semua memakai HP Android, ya bukan HP yang biasa.
Ya, bukan HP yang begini, Bu. Saya tidak malu pasti lihat sebenarnya HP. Ini HP ini. Ini berapa kali sudah banting-banting di aspal, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau ada ibu bapak, karena sekolah ini melarang anak-anak membawa HP, banyak resikonya, banyak kekurangannya, walaupun kita tahu banyak kelebihannya itu HP. Tapi tidak bisa dipungkiri, sudah waktunya memang ibu membawa HP-HP seperti ini, HP-HP Android seperti ini, banyak yang sembunyi-sembunyi. Ya akhirnya apa? Ya itu yang membuat banyak bolos. Kenapa? Ya karena mungkin sudah ada yang pintar pacaran di ceweknya, cowoknya juga demikian. Cowoknya di luar tinggal WA, halo sayang, pakai sayang-sayang. Kita kalau ada yang kita dapat HP-nya mereka, ada sayang-sayang. Supaya berbagai macam sudah apa di situ di dalamnya. Ya, sayang saya sudah di luar, saya tunggu. Kendati berbagai macam alasan, fotokopi lah, beli WS lah apa. Tahu-tahu tidak kembali. Sudah baku bawa. Karena itu salah satu kekurangannya. Bawa HP, guru menjelaskan di depan, HP di bawah meja cuma buka-buka. Begitu gurunya menghadap kemari, tutup lagi, pura-pura menghadap ke sana. Begitu gurunya menghadap ke papan tulis, buka lagi. Ya, ketawa-ketawa sendiri, nanti gurunya lihat, apa kau? Dapatan mau bawa HP. Kedua, yang ketiga, hilang. Kalau hilang yang pusing bukan anaknya, bukan anak-anak kita yang membawa HP itu, tetapi yang pusing orang tua. Sekali lagi Bu, saya sampaikan, pernah mungkin saya sampaikan, pertama saya masuk di sini bulan November tahun 2022. November 2022. 1 tahun sudah dengan hari ini. Saya 1 tahun pas dengan hari ini. Saya katakan sama Wakasek, Ibu di sini anak-anak bawa HP. Iya Pak, bawa HP semua. Kalau begitu minggu depan, karena hari Sabtu waktu itu masih sekolah 6 hari. Begitu hari 9 minggu depan, hari Senin, kita tarik semua HP-nya anak-anak. Begitu kita kumpul semua pada hari Seninnya itu Ibu, 3 dos per mie penuh. Bukan HP kulu-kulu, tapi HP Android semua. Saya kasih tahu Pak Andi Hakim, Pak Andi, pergi dijual itu. Kalau dijual itu 3 dos itu kira-kira berapa miliar itu? Sambil bercanda. Ini luar biasa Ibu. Iya. Jadi sekali lagi mohon kepada kita semua dikontrol Ibu. Tidak hanya sekedar anak-anaknya kita dilepas begitu saja. Ya. Datang begitu saja, tidak diperiksa bukunya, tidak diperiksa tasnya, kemudian pergi lagi tidak diperiksa. Ya, sampai di sekolah dipanggil oleh guru agama, "Kenapa kau tidak bawa kerudung? Kenapa kau tidak bawa sarung?" Saya panggillah ke ruanganku. Kalau ini kedapatan, maka pasti masuk ke ruangan saya, pasti ibu bapak saya panggil. Tapi ada juga saya panggil tidak datang-datang. Saya undang tidak ada yang datang. Akhirnya catatan saya simpan, saya tunggu lagi minggu depannya. Tapi bukan lagi itu anak-anak yang lain lagi. Diundang lagi, tidak datang juga. Ini juga dilema ini. Ya, dilema sebenarnya. Ini hal-hal kita harus peduli. Hal seperti ini kita harus peduli Bapak Ibu. Sekali lagi kami di sekolah guru ini hanya 6 sampai 7 jam. Ya, sekarang sampai 7 jam kita di sekolah membina, mendidik, mengarahkan, melatih, mengevaluasi, kemudian hasilnya kita peroleh pada anak-anak kita. Tapi tidak pernah ada kata menyerah pada anak-anak kita. Tiap hari Bu, tiap hari, tidak ada harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kami berkuar-kuar di depan, kumpul semua, membaca Asmaul Husna. Setelah itu kita berikan nasihat. Jangan membuli, jangan merusak, jangan menyakiti orang lain. Kalau waktunya sholat. Tapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak kita Ibu, Bapak, sholat cuma bermain, ketawa-ketawa, ya korek-korek teman, panggil-panggil bau silusi sapi. Bayangkan, bau silusi sapi. Satunya lagi ikut, yang lain ikut. Kalau tidak ada yang jaga, tapi ini juga kami tidak pernah menyerah.
tidak pernah menyerah. Namanya untuk memperbaiki anak-anak, kita tidak pernah menyerah. Ya, saya katakan kepada guru, apapun dia perbuat, tetap kita perbaiki. Kita undang orang tua kalau ada yang kurang-kurang. Oleh karena itu, Ibu, mari bersama-sama kita supaya selalu menjaga anak-anak kita. Kita berikan contoh. Ya, ini guru-guru selalu sampaikan, Ibu, kalau waktunya piket, kita piket sama-sama. Ya, usahakan pagi-pagi sudah di sini kita. Saya selalu, Ibu, berusaha bagaimana supaya jam 6, sebelum jam 6 pagi saya sudah berdiri di situ. Mungkin ada yang bosan-bosan melihat saya, itu Bapak itu terus berdiri di situ. Berdiri terus di situ. Tapi tidak, sudah begitu memang. Ya, nanti saatnya nanti Ibu Bapak mau lihat saya, tidak ada di situ. Ya, di bulan Februari nanti Ibu mau lihat saya, tidak ada di situ. Ya, karena sudah purna. Ya, sudah masanya, saya sudah berakhir. Ada masanya. Ya, sudah waktunya. Ya, sama dengan penggunaan HP, ini waktunya, Ibu. Tidak bisa kita larang ini HP. Anak-anak kecil saja yang baru umur 2 tahun, 3 tahun sudah pintar buka HP. Anak seperti ini sudah pintar buka HP. Sudah waktunya. Rasulullah bersabda, dibuat oladaku bisa maniku. Dituntut bagaimana caranya mendidik anak-anak kita, karena memang sudah waktunya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sudah zamannya, tidak bisa kita hindari. Tapi nanti pada tanggal 4, Ibu, tanggal 4, 5, 6, 7, 8, berikan dia kesempatan membawa itu. Karena itu akan penting dipakai, karena langsung mau dilihat nilainya. Langsung dijawab di HP-nya masing-masing. Yang tidak punya HP kita kasih masuk di ruangan komputer. Kita kasih masuk di ruangan laptop. Karena di sini ada laptop, ada komputer. Tapi yang ada HP-nya supaya tidak masuk-masuk ke situ. Jangan-jangan dia tidak terlalu lancar menggunakan laptop, tidak terlalu lancar menggunakan komputer, ya tidak apa-apa, gunakan HP. Tetapi tidak sekedar HP tidak isinya, harus diisi data, pulsa data. Ya, karena kalau semua 1000 siswa satu kaligus, tidak mampu juga kita punya WiFi. Ya, saya bisa jebol karena terlalu banyaknya siswa yang menggunakan itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu ya masing-masing isikan tidak terlalu banyak. Ada yang 15.000, ada yang 20.000. Saya kalau biasa isi hanya 25.000, 30.000 sudah dapat, bisa dipakai untuk 20 hari, 15 hari. Ya, sedikit-sedikit. Ya, jadi ini penting kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikut, tolong dikontrol di rumah, jangan dilepas begitu saja, Ibu. Ya, saya ini bukan mengajari, cuma menyampaikan kembali. Waktu kami, saya ulangi lagi, 7 jam di sekolah, tentu Bapak Ibu waktunya kurang lebih ya 18 jam atau 17 jam di rumah untuk mengawasi anak-anak kita. Diawasi bagaimana dia belajar. Ya, kalau dia mau belajar menggunakan HP silakan. Tetapi ada batas-batas waktu tertentu. Jangan diberikan terus dia belajar, Ibu belajar, padahal tidak belajar, cuma buka-buka game-game. Sudah ada film-film yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kita. Sekarang ini apa yang tidak bisa, Ibu? Semua. Jangankan itu, mencari jodoh saja sekarang ini orang. Ya, ada orang dari Pontianak, ada yang dari Aceh, kawin dengan orang Palu. Saya tanya, kok bisa ketemu dengan? Iya, ketemu di HP. Luar biasa, hebat. Kita dulu bertetangga saja setengah mati. Ini sekarang ini yang dari Aceh, dari Pontianak, tetangga saya itu ada dari Pontianak, dari Aceh. Saya bilang, kok bisa ketemu Komiu? Pakai bahasa kayak sudah Komiu, Limbai. Apa dia bilang? Melalui HP kita. Saya tanya, Komiu sudah? Oh iya, dia bilang, iya. Saya sudah pernah kawin tapi sudah cerai, kawin lagi. Nah. Ini artinya Bapak Ibu, ya memang sudah waktunya itu saya katakan, waktunya memang. Jadi dikontrol anak-anak kita belajarnya, Ibu. Dari 10 mata pelajaran, 11 mata pelajaran yang dipelajari nanti kita berikan, tolong dikontrol anak kita supaya bagus nilainya, supaya dia tamat, punya nilai di semester 1, 2 sampai 6, memperoleh nilai masuk ke sekolah lanjutan atas,
bagus nilainya, tidak repot kita mencari sekolah. Begitu juga anak-anak yang punya prestasi ibu bapak. Luar biasa SMP 3 ini prestasinya anak kita. Dalam 1 minggu ini sampai 5-6 medali yang kita peroleh. Kemudian piala. Ya, hampir setiap minggu saya menyerahkan piala, menyerahkan piagam, menyerahkan medali kepada anak-anak yang juara-juara. Artinya apa ibu? Yang ikut basket, kemudian mungkin ada ikut silat, mungkin ada yang ikut karate, mungkin ada yang ikut taekwondo, mungkin ada yang ikut pramuka. Silakan. Kemudian ada PMR. Ini kalau pramuka di SMP 3 ini, bukan saya sombong. Kalau Sulawesi Tengah barangkali, ya tinggal saingan kalau ada. Kalau pramukanya SMP 3, bukan membanggakan diri SMP 3. Itu di sana ibu bapak, kita punya lemari itu penuh-penuh itu, yang bikin penuh itu pramuka. Selalu juara umum. Bahkan baru-baru ini dilaksanakan di Banjarmasin, dia kalahkan itu DKI, dia kalahkan itu Jogja, dia kalahkan Surabaya. Lomba pramuka dilaksanakan di Banjarmasin. Saking hebatnya. Ya. Begitu juga kegiatan-kegiatan O2SN, FLS 2N. Ya, kegiatan-kegiatan itu ada bola. Ya silakan. Artinya apa? Kalau anak-anak banyak di ekskul, maka terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif di luar. Karena banyak kegiatan di sekolah. Pamannya sudah keluar. Cuma ini masalahnya kita ini, kalau sudah keluar sudah capek juga anak-anak. Kalau jam 3 baru pulang. Tapi ada juga anak-anak yang tahan, yang membawa makanan. Nah ini juga penting ibu saya sampaikan. Jangan sampai kosong kasihan. Kalau dari rumah memang dikasih sarapan memang, kemudian diisi tupperware-nya, diisi tempat tumblernya, isi airnya, kemudian dia berangkat. Kemudian jangan lupa sisipkan itu sarungnya bagi yang pakai celana pendek. Kalau yang celana panjang tidak usah bawa sarung. Ya. Tapi perempuan selalu bawa mukena. Kemarin hari Kamis yang lalu, bayangkan bu, sekitar 200-an di sana, putrinya. Saya tanya kok banyak sekali ini, sampai kosong di sini nih, masjid kosong. Dia bilang Pak, belum mandi junub, belum bersih. Saya tanya lagi kelas 7, kenapa nak? Dia bilang lupa. Kau kenapa? Iya, datang lampu merah. Iya, saya bilang yang lupa bawa mukena, tidak ada yang ke tangan. Kalau begitu, begini saja. Kelas 7 yang betul-betul halangan di sini, pindahlah. Tapi masih ada yang tertinggal, pindah. Kemudian kelas 8 yang halangan pindah di sini. Kelas 9 yang halangan pindah sini. Yang belum mandi junub sini, sudah pindah semua. Ada yang tersisa, itu yang tersisa belum mandi junub. Betul. Nanti dia, kalau tidak, maka saya kembalikan ke sini, gabung dengan mereka yang belum mandi junub. Mana yang sementara halangan? Saya lihat banyak sekali yang halangan. Ini jujur, ini semua halangan semua ini. Iya Pak, hampir 100 barangkali. Kalau begitu, Ibu Andi ambil tisu kemari, Ibu bawa mereka satu persatu ke dalam WC. Tak aja begitu. Jujur semua Naya. Iya Pak. Wih langsung berdiri. Berapa orang langsung berdiri? Mungkin sekitar 30 orang berdiri. Dia bilang saya tidak Pak, saya lupa. Nah itu kalau tidak diancam begitu, bayangkan. Itulah tadi yang saya bilang itu, saya undang tidak datang orang tuanya. Akhirnya besoknya bawa semua, tidak ada lagi yang tidak bawa. 5 hari kemudian, ya kemarin periksa masih banyak lagi. Tapi yang betul-betul sudah, ya, yang memang betul-betul yang halangan, ya. Tapi saya ada kekurangan, ada berkurang lah daripada hari-hari sebelumnya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini sudah anak-anak menandakan bahwa sudah pintar berbohong dengan kita. Gurunya saja dibohongi, ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikut.
soal bullying Bapak Ibu. Bullying atau perundungan. Ada namanya bullying langsung. Ya. Bullying fisik langsung. Yang mana itu? Memukul teman, mencakar teman, menendang teman, banyak terjadi seperti itu. Walaupun tidak sampai parah, karena begitu langsung kita dapat. Gak boleh begitu nak, gak boleh begitu. Ya, ini kan sesama teman, apalagi ini sama-sama satu sekolah. Sering ada seperti itu, tapi jarang terjadi. Ya, ini ada. Ya. Sehingga dengan diketemukan seperti itu, maka kita undang orang tuanya, supaya orang tuanya paham dan bertanda tangan. Kita undang Anda guru BP, kita selesaikan di BP. Ya. Tapi ada juga satu kali dia berbuat beri ampunan, 2 kali masih dikasih ampunan, ketiga kalinya masih dia juga, ya. Keempat kalinya masih dia juga. Bukan lagi membuli sesama teman, tetapi guru pun dibully. Guru dibully. Mohon maaf ini Bu, ada kita punya guru namanya Ibu Halimah. Dia menyanyi di depannya. H1, H2, H3, H4. Dia teruskan. Maksudnya dia menuju ke Halimah itu. Kan H1, H2, H3, H4, H5. Cuma dia teruskan. Dia panggil. Kenapa kok gara-gara saya nak? Tidak, saya menyanyi. Tidak ada nyanyian begitu. Saya kasih tahu nak, selama saya hidup ini tidak ada nyanyian H1, H2, H3, H4. Tidak ada nyanyian begitu ya Bu? Tidak ada. Saya undanglah orang tuanya. Rupanya ini anak sudah 4 kali. 4 kali sudah masuk di BP. Masih diberi kesempatan. Tetapi saya sudah kesempatan terakhir. Kalau sudah 5 kali Bu, terpaksa saya harus pindahkan anaknya. Jangan diberhentikan sekolah, pindahkan ke SMP terbuka. Karena sudah keterlaluan, bisa-bisa nanti merembet ke yang lain juga nanti. Dia bilang di sana juga Pak, begitu juga dia. Sering menyanyi itu. Jangan diikuti yang tidak baik. Kalau ada sesuatu kita ikuti namanya taklid, yang tidak baik kita namanya ikut-ikutan, taklid, ikut-ikutan yang tidak baik. Berarti kita termasuk orang yang tidak orang tidak baik juga kalau kita mengikuti yang tidak baik. Yang tidak baik-baik jangan diikuti, saya bilang. Ini masalah anak-anak kita. Ya. Ada lagi membuli dengan verbal langsung. Ya, verbal dengan kata-kata langsung. Dia caci maki, dia hina, bahkan orang tuanya dia panggil-panggil. Kebetulan namanya bapaknya namanya Aco, panggil Aco, anjing coklat. Iya. Anak-anak kita Ibu, mohon ini Bu ya, mohon Pak, mohon betul ini kita sampaikan ke anak-anak. Ya, walaupun tidak semua hadir kita ini hanya sekitar 25%, ya. Seperti Bu Andi katakan tadi. Tapi kita selalu berusaha Bu, dan kita jangan pernah berputus asa dan jangan pernah menyerah. Selalu sampaikan hal-hal yang positif kepada anak-anak kita, karena memang sekarang ini pengaruh luar biasa. Ya. Ada lagi bullying nonverbal. Ya. Jadi kalau dia lihat temannya matanya melotot, bully juga itu. Atau tidak, ya buang mukanya. Atau tidak, baludah. Begitu dia. Itu bully juga itu. Ya. Di pendidikan sekarang ini Ibu ada 3 dosa yang harus kita hilangkan. 3 dosa ini yang harus kita hilangkan. 3 hal yang sangat penting, yang sangat merusak masa depannya anak-anak kita ini, harus kita hilangkan di sekolah setiap saat, setiap hari. Yang pertama membuli. Kemudian yang kedua seksual dan porno, kekerasan seksual dan porno. Kemudian intoleran, tidak menghargai sesama teman, suka menghina teman. Apa juga kau juga itu hitam, nah puri lagi macam, ya itu. Ya, tidak menghargai.
tidak memberikan kesempatan kepada teman. Hanya dia menganggap dirinya dia yang paling benar. Ini intoleransi. Kemudian kekerasan seksual. Ada juga anak-anak kita sering-sering, ya, tapi jarang terjadi. Ya, jarang terjadi ini. Dia sentuh-sentuh anak-anak perempuan atau bergabung dengan anak perempuan. Ya. Kalau satu dua yang memang jiwa-jiwa perempuan tidak masalah, karena memang begitu memang. Tapi ini yang laki-laki yang normal betul ini, iya, ini kekerasan seksual dan pornografi. Ya. Makanya ibu, HP-nya anak-anak kita sering-sering dikontrol di rumah, dilihat-lihat itu, jangan cuma diberikan begitu saja, tapi tidak pernah dikontrol-kontrol. Suruh buka, ya, kalau terkunci suruh buka supaya dilihat semua, apa-apa semua isinya. Karena itu memang juga susah ibu bapak, ya. Di FB juga kalau kita buka FB itu, biar kita tidak mau lihat, datang sendiri dia. Itu barang-barang yang tidak bisa dilihat anak-anak datang sendiri. Apa lagi ini? Ya, tidak bisa dihindari. Tetapi selalu kita berusaha bapak ibu. Berikanlah anak-anak kita HP Android itu dengan waktu-waktu tertentu. Jangan jam 10 malam masih diberikan, jam 11, jam 12 sampai tidak tidur-tidur sampai jam 1, jam 2. Begitu dikasih bangun pagi sholat, berangkat ke sekolah cepat-cepat, ya terlambat. Tadi ada 3 orang saya suruh bersih-bersih di sana, bukan gali got. Tidak apa-apa, yang penting untuk kebersihan sekolah. Iya, jam 7.30 siswa sudah terlambat di atas itu gerbang saya pasang. Jam 7.30 siswa sudah terlambat. Kalau sekolah lain malah jam 7.20 siswa sudah terlambat. Saya masih ada toleransi 10 menit. Tapi saya bersyukur semua yang datang ini bapak ibu semua ini yang sering-sering antar anaknya pagi-pagi semua ini. Ya, apalagi Pak dosen. Ya. Ada juga Pak dokter, saya tadi Pak dokter. Ya, luar biasa. Dan ini saya lihat wajah-wajah yang ibu-ibu semua yang sering-sering antar anaknya semua ini. Ya, insya Allah ibu sukses semua ibu, anaknya kita semua ya. Kita doakan karena seperti saya yang tinggal 2 bulan, tentu nanti akan bertambah lagi guru. Mereka ini juga sudah siap pensiun, tidak mungkin mau jadi guru terus di sini. Tidak ada guru sampai 70 umurnya ibu. Paling sudah 60, tentu diganti lagi orang-orang yang muda. Ya, tidak menutup kemungkinan hanya ibu bapaknya jadi guru. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, bahkan bisa jadi presiden. Amin. Diaminkan ibu, jangan nanti subah amin baru amin. Hal-hal yang sifatnya positif diaminkan. Jadi begitu ibu. Sama dengan Pak Tua mencari di luar sana, ya banyak rezeki, amin. Ya. Kemudian pulang dengan keadaan selamat, amin. Diaminkan. Kemudian Pak Tua mau kawin, jangan. Iya. Ini ibu. Penting sekali kita menjaga anak-anak kita. Siapa lagi yang mau menjaga kalau bukan kita? Iya. Sholat ini yang terutama, maaf ini yang beragama Islam. Sholat jangan dilupakan. Selalu didampingi anak kita melaksanakan sholat. Kita di sini bu tidak boleh pulang kalau tidak melaksanakan sholat duhur kecuali asar. Ya. Memang ini perintah Allah, ini perintah Tuhan di dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Kata Allah, ingatlah aku pun akan mengingat kepadamu. Kata Allah, bukan kata saya. Dan janganlah kau ingkar. Ya. Bersyukurlah kepada aku dan janganlah kau ingkar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Disambung lagi dengan ayat itu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan insya Allah dengan keadaan sholat kita selalu barengi dengan keadaan bersabar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kita. Anak-anak kita, masa depannya ada di tangan kita Bapak Ibu, ya. Jangan kita mau diatur-atur anak kita. Ya. Pak, dia bilang saya panggil ke ruangan saya, Pak, itu harus punya anak setengah mati sekali satu. Ibu punya anak cuma 1. Kami di sini 1000. Masih bisa kami kawal. Masih bisa kita atasi. 1000 ibu. Ibu cuma 1. Bayangkan bagaimana kalau di 1000 adanya.
Yang mengatur itu. Di sana juga kita sudah pasang di sana itu ada undang-undang yang mengatur. Ya. Undang-undang nomor 19 kalau tidak salah tahun 2008. Ya. Itu yang mengatur itu tentang itu kita bisa dipenjara kalau kita membuli terlalu keras, kemudian dendanya 6 miliar. Waduh, kencang juga. Saya tidak bisa bayangkan 6 miliarnya ini. Ya. Waduh. Iya Ibu ya. Jadi minta tolong karena tidak jarang kita dengar anak-anak kita dia panggil, di sini dulu kau doyo, di sini dulu kau umpama, bayangkan, di sini dulu kau bayar, bantu dulu saya sini, dijadikan sikir itu, di sini bayar, di sini boyo, di sini bodoh, yang paling banyak bayar dengan bodoh. Coba perhatikan itu di lingkungan ibu, saya sedikit bayar, saya sedikit bodoh, apa omong? Ini tidak tahu saya bahasa dari mana, apa omong? Iya, itu membuli itu Bu. Kalau ada kata-kata apa omong, dan tidak jarang terjadi juga pada orang tua. Orang tuanya dibilang sendiri begitu, gurunya. Saya satu kali Bu membersih-bersih di sini hari Minggu, anak-anak di belakang sana, mau latihan paskibraka. Ada juga yang lain-lain masuk. Karena sekarang ini kan mau sebentar ini mungkin ada tim penilai Bu, sekolah prestasi. Ya, sekolah kita ini masuk 10 besar sekolah prestasi. Kami selalu sampaikan kepada ibu guru semua, berdoa ibu bapak, mudah-mudahan kita sekolah ini karena sudah bersihnya luar biasa sudah Bu. Perubahannya sudah luar biasa, bukan saya mau menyombongkan diri. 1 tahun sejak saya masuk di sini, alhamdulillah Bu, ada perubahan kebersihan, disiplin sudah lumayan lah. Ada perubahan lah. Itulah yang kita tunggu karena masuk 10 besar. Biar hari Minggu saya datang Ibu. Terus ada anak-anak yang berteriak, saya dalam ruangan saya. Tidak jalan air itu bodoh. Di sana kepala sekolah itu, kemudian kepala sekolah sana itu dia bilang itu. Ada kan kepala sekolah dia bilang itu, ada kelainan, siram-siram aspal. Bayangkan dia bilang begitu. Padahal apa? Memangnya saya gila. Mau pergi siram-siram aspal. Padahal saya pergi siram bunga. Cuma airnya tak lewat ke sana. Ya kira saya siram-siram aspal. Ini membuli juga ini. Akhirnya karena istriku tidak apa mendengar itu, dia keluar. Siapa tadi yang bilang bapak kepala sekolah siram-siram aspal? Ada kelainan siram-siram apa? Itu Bu. Dia panggil itu cewek. Bayangkan. Tega-teganya dia bilang saya begitu. Ada kelainan pergi siram-siram aspal. Ngapain? Pekerjaanku siram bunga tidak selesai, aspal semua pergi. Jangan buang sampah sembarangan. Tolong nak jangan minum habis itu dibuang sembarang. Tolong nak jangan membuli. Selalu kita minta tolong. Tetapi ada saja yang terjadi seperti ini. Maka dari itu ini hal-hal yang penting saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita Bu, demi masa depannya anak kita. 10 tahun ke depan kita tidak tahu nasibnya anak-anak kita. 20 tahun ke depan kita tidak tahu nasibnya kita, anak-anak kita, dan kita juga tidak ditahu. Ya, itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan kepada kita. Nanti siapa tahu ada yang mau bertanya, mau ada yang mengusulkan 1-2 orang, saya persilakan. Burung iriang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Ibu Desak selaku guru BP di sekolah kita. Beliau ini adalah guru BP yang menangani berbagai macam kasus yang anak-anak kita hadapi. Kepada Ibu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu menjelang siang. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta teman-teman sejawat saya, guru bimbingan, serta Bapak Ibu guru hadirin semua yang saya hormati dan saya banggakan sudah bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri undangan Bapak Kepala Sekolah untuk menyimak beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah.
Jadi saya tidak banyak ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin sudah lama tadi yang sudah agak lama datang, tapi saya minta waktunya sebentar saja. Kita sharing, siapa tahu mungkin dari beberapa penyampaian saya nanti ada Bapak Ibu yang bertanya, boleh kita sekalian sharing. Mengenai tadi bully ya Bapak Ibu, saya menambahkan mungkin sedikit yang kita perlu garis bawahi ya Bapak Ibu semua. Bullying itu memang luar biasa dampaknya bagi anak-anak kita. Ya, terutama kalau saya di ruang BK ya, setiap hari anak-anak datang, ibu saya dibully, ibu saya dibully. Ya, jadi setiap hari Bapak Andi Hakim sebagai kesiswaan menyampaikan pada saat apel, anak-anak minta tolong jangan melakukan bully kepada teman. Jadi seakan bully itu adalah suatu hal yang mereka anggap untuk dicoba begitu. Padahal itu hal yang sepele. Misalnya nama orang tua. Kalau temannya punya kekurangan, misalnya matanya agak cipit, digaralah. Katanya Cina apa gitu. Kalau agak gelap, katanya buri. Jadi ada yang salah satu siswa, mungkin orang tuanya hadir di sini ya, sampai tidak mau sekolah anaknya. Gara-gara dibully temannya. Yang paling parahnya lagi Bapak Ibu, bully sosial. Jadi kalau bully sosial itu anak-anak itu perasaannya itu jadi down, jadi merasa tidak punya kekuatan untuk melawan. Jadi anak yang penakut, yang tadinya mungkin dia punya suatu kelebihan dalam dirinya, jadi dia tidak berani bertemu orang, takut dengar suara besar, takut. Jadi itu memang luar biasa dampaknya. Dari kita saja ibu orang dewasa ya, mungkin dari Bapak Ibu juga pernah ya mengalami. Bagaimana perasaan kalau kita dibully sosial? Memang luar biasa. Tetapi marilah kita mengajak anak-anaknya kita dari rumah, Bapak Ibu bisa memberikan saran, jangan menyakiti orang lain. Nah, kalau kita disakiti, kalau orang lain kita sakiti, kita kembali pada diri kita sendiri. Saya selalu juga menyampaikan hal baik yang kita buat anak-anak akan kembali pada diri kita masing-masing. Saya selalu menyampaikan. Cuma terkadang namanya anak-anak ya Bapak Ibu, kalau hal mengejek mungkin masih bisa artinya dinasihat, tapi kalau sudah membuat orang lain terluka, itu yang membuat pulih anak-anak yang down itu butuh proses. Ya. Jadi butuh luar biasa proses, tidak hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, mungkin sebulan Bapak Ibu. Jadi tolong mari sama-sama kita mengingatkan anak-anak kita untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian Bapak Ibu untuk kekerasan itu seksual bagi anak-anak kita, kan anak-anak kita di rumah pakai HP ya. Jadi kalau di rumah mungkin kadang kurang kontrol kita menganggap bahwa anaknya kita sudah memegang HP sudah aman gitu. Padahal Bapak Ibu, grooming child itu berbahaya buat anak-anaknya kita. Ya. Grooming child itu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang memberikan rasa nyaman kepada anak-anak kita. Biasa diiming-imingi misalnya kedekatan, kasih sayang, rasa sayang, sudah makan, lagi ngapain. Padahal lawannya kita tidak tahu siapa itu. Sedangkan orang dewasa saja kalau diberi perlakuan seperti itu kadang-kadang juga kita tersentuh. Betul tidak Ibu? Apalagi ibu-ibu ya, sepakat tidak ibu-ibu? Kalau kita kadang-kadang ada chat masuk, kalau merespon kita ada yang merespon, kemudian kita beli respon, kita ingin melihatnya. Begitulah anak-anak juga. Jadi Bapak Ibu tolong diperiksa mungkin WA-nya atau chat di messengernya, siapa tahu, karena beberapa hal terjadi grooming pada anak itu seperti itu, sampai pada Bapak Ibu mengarah ke seksual. Disuruh anaknya kita untuk membuka bajunya, kemudian difoto, kemudian disuruh melakukan hal yang lebih lagi dari itu yang kita takutkan ya. Jadi saya berharap melalui kegiatan ini, walaupun hal yang sedikit yang bisa saya share, tetapi mari kita sama-sama melindungi anak-anak kita. Mungkin lebih banyak waktunya Bapak Ibu di rumah. Kira-kira kejahatan dari
cyberbully itu memang luar biasa ya Bapak Ibu. Itu lebih cenderung ke internet karena anak-anak kan biasa lebih dominannya memegang HP di rumah. Jadi kita sama-sama kontrolnya di rumah. Ya. Jadi itu yang kita waspadi karena grooming child itu memang memberikan kenyamanan, proses waktunya lama Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah terjadi kemudian sampai terjadi kekerasan seksual, kemudian akan diarahkan anaknya, ibu tidak akan jadi bersalah. Ya, bukan jadi orang korban, tetapi dia malah tidak jadi korban karena apa? Isi chat itu juga sudah ada terjalin komunikasi tidak baik untuk anak-anaknya kita semua. Saya rasa itu saja, atau siapa tahu masih ada yang mau bertanya? Silakan Bapak. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Wakasek dan mungkin dari BK ya, dengan konseling, terutama kepada orang tua. Sebenarnya saya tidak bertanya, cuma saya lihat kondisi yang hadir, diberikan kesempatan ini, saya melihat ada sesuatu yang kurang baik barangkali. Yang hadir ini cuma 25%, yang tidak hadir malah 80%, kalau 20% saja yang hadir ini. Alangkah luar biasa ketika kita memutuskan, apalagi Pak Kepala Sekolah begitu luar biasa menyampaikan, tapi yang hadir cuma 20%. Sehingga saya tadi sudah sakit kaki, saya lihat apalagi tadi dari ibu ini, dari ibu BK ya, itu luar biasa tadi. Jadi barangkali kami sebagai orang tua, tapi lagi-lagi saya mengatakan, susah saya mengatakan seperti ini, yang hadir ini seperti ini, cuma sekitar yang dengar ya, kira-kira seperti itu. Sementara kita diperhadapkan kurang lebih 2% masalah ngebully dengan ya seksual tadi, ada 2% ini sekolah ini. Mungkin yang hadir ini, yang 2% itu yang tidak hadir ini, di dalam 2% itu biar kita berkau-kau tidak tuntas ini. Nah, jadi saran saya adalah kasus 2% ini, saya kira kami di kelas 7J, kebetulan saya ketua kelompok kelas itu, ada grup. Jadi mohon maaf, barangkali setelah ini ditingkatkan grup itu. Kenapa demikian? Karena yang tidak hadir ini, yang saya maksud yang tidak hadir. Alangkah luar biasanya kalau kita mau lihat dari kurang lebih 1.000 lebih siswa mencari kebenaran, tapi yang bermain kebenaran itu kurang lebih hanya sekitar 20-an, jadi susah memang. Nah, saya mencoba saja, tadi saya berpikir di grup tadi, setiap kelas ada grup, jadi tolong yang hadir di grup silakan komen. Dalam artian kenapa kamu tidak hadir rapat pertemuan hari ini? Barangkali kita sepakat ya. Ya, yang hadir ini kenapa? Karena komunikasi dengan orang tua yang bisa cuma lewat itu. Nah, yang berikut adalah tentang tadi ujian online. Mohon maaf kalau saya wajar menyampaikan, tidak semua yang sekolah di SMP 3 ini sama ekonominya. Barangkali tadi juga ada Pak Kepala Sekolah sudah sampaikan, bagi yang HP tidak Android, silakan ke lab ya, ke bagian itu. Jadi barangkali cuma kalau memang boleh yang hadir ini semua Android, mudah-mudahan ya. Karena ini kan kepentingan anak kita. Kalau saya lihat supaya kena sasaran tadi, yang palingan itu ngebully itu
ngebully. Saya kira ngebully ini ujungnya dari orang tua. Kalau kita serahkan sama guru-guru, cuma berapa persen dia di sekolah. Jadi kalau orang tua dia paham benar ngebully ini, insya Allah tidak ada. Nah, jadi mohon maaf kalau saya balik ke pertemuan ini, saya balik apa yang harus kita capai di pertemuan ini adalah, menurut hemat saya, intinya adalah di grup tadi. Silakan Bapak Ibu komen di grup. Kenapa? Karena kalau ada yang membalas, silakan kita sepakat bahwa ini kebersamaan. Intinya di situ. Supaya kepala sekolah kita, apalagi tinggal 2 bulan, kita barangkali mendoakan mudah-mudahan sehat terus ini kepala sekolah. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewan Guru, saya cuma menyampaikan saran saja ya, bukan bertanya. Begini, saya juga guru. Cuman kalau di sekolah saya itu setiap mata pelajaran masuk pasti ada penasehat 5 menit untuk nasihat dulu untuk anak-anak. Supaya setiap mata pelajaran dia masuk terus nasihat. Tiap mata pelajaran ada nasihat 5 menit kepada siswa. Seperti itu. Kalau dia di apel, Bu, biasanya ada yang bicara di belakang. Seperti itu. Pasti tidak masuk di siswa yang lain, seperti itu. Yang kedua, saya minta maaf, saya mungkin sedikit untuk masalah rapat seperti ini. Saya lihat seharusnya ini sekitar berapa saja yang hadir. Semestinya kalau bisa ini mungkin ada 10 kelas ya, kelas 7. Kalau bisa dibuat 7 kelas dulu hari ini pertemuannya, kemudian 3 kelas berikutnya atau 2 kelas, supaya semua yang hadir di sini perhatikan, seperti itu. Itu hanya saran, Pak, ya. Karena kalau melihat waktu dari jam 8 sampai nantinya jam 12 tidak selesai, akhirnya tidak dapat titik temu. Seperti itu. Kalau dia semakin diperkecil ruang kelasnya, berarti semakin kita dapat titik temu untuk masukan atau saran kepada sekolah ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan arahan kembali tentang saran dan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Masih ada yang mari Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan para Dewan Guru, Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati, saya menambahkan apa yang penanya pertama sampaikan tadi, itu supaya bagaimana solusinya yang terbaik, karena yang hadir pada kesempatan ini hanya sekian persen dari yang ada di absen dengan jumlah orang tua murid. Itu pun kalau yang hadir ini orang tua langsung, kalau ada yang mewakili, apakah sampai informasi itu kepada orang tua yang diwakili. Saya kebetulan yang sekolah di sini bukan anak saya, cucu saya, dan itu biasa tiap hari saya antar, karena kebetulan orang tuanya tinggal di Makassar, jadi saya tarik. Mengenai ada beberapa yang saya sempat catat di sini, karena saya ini sudah lansia, jadi saya perlu catat. Tadi kalau saya tidak salah itu anak-anak, apakah dibolehkan membawa HP setiap hari ke sekolah? Nah, kalau dibolehkan, demi hubungan antara orang tuanya setelah dia pulang sekolah, terus ditaruh di mana itu HP? Jadi kalau dibenarkan membawa HP anak itu ke sekolah, sebaiknya sebelum masuk kelas,
maaf ya, saya tidak menggurui. Ada petugas di situ, apakah guru atau orang yang diberi kepercayaan membuka tasnya, disensor dulu. Jangan sampai itu HP dia taruh di bawah kakinya. Karena ini sekarang anak-anak lebih pintar, Pak Kepala Sekolah sudah sampaikan tadi. Karena canggihnya dia taruh di bawah kos kaki umpamanya. Luput dia dari pemeriksaan di tas. Nah, jadi kita samakan pemeriksaan di bandara lah. Kalau memang mau efektif. Nah, kalau yang HP yang dia bawa pada saat ujian itu satu kewajiban, itu kira-kira bagaimana usaha kami sebagai orang tua itu akan mengusahakan. Nah, cuma memang perlu di sini tadi yang saya garis bawah itu perlu ada informasi lebih lanjut tentang apa yang disampaikan, diutarakan panjang lebar dan padat isinya oleh kepala sekolah. Itu apakah disampaikan lewat WA yang punya grup WA atau dibuatkan suatu edaran, dan saya kira tidak berapa ongkosnya itu, di intinya saja. Jadi di fotokopi 150. Nah, itu dibikin kesimpulannya apa yang disampaikan hari itu, dikasih anak-anak dia bawa pulang ke orang tuanya. Ini untuk menjaga yang mewakili saja, karena saya yakin ada yang mewakili. Pernah pun saya punya cucu, karena kami dua-dua ini sudah lansia, hanya berurusan rumah sakit tiap minggu, disuruh wakili. Saya tanya wakili itu, ipar saya, apa yang dibicarakan di sekolah? Biasa saja, disuruh belajar. Padahal banyak yang penting sebenarnya di sini. Nah, ini barangkali. Kemudian yang kedua, itu saya punya cucu, saya sendiri biasa gorengkan telur kalau dia lambat bangun, supaya dia makan. Saya paksakan dia makan pagi, di samping uang jajan. Karena sekolah sudah sampai jam 3. Kalau disuruh bawa air minum, dia bilang di sekolah disiapkan. Apa benar ini? Di sekolah disiapkan, katanya dispenser di sekolah. Nah, kalau tidak benar ini akan saya ambil nanti langkah untuk harus bawa. Nah, itu. Nah, kemudian memang kalau ada kehilapan dari cucu saya ini, tolong dari wali kelas menyampaikan lewat WA atau dipanggil. Kalau memang itu berat, kalau masih bisa diperingati. Karena namanya juga anak cucu saya ini kebetulan laki-laki. Tingkat kenakalan laki-laki itu lebih jauh tinggi dibanding perempuan. Satu hal yang perlu barangkali kita pikirkan bersama, di daerah Kota Palu ini termasuk ranking yang keberapa itu penggunaan narkoba. Kebetulan waktu saya masih dinas, saya salah satu tim penanggulangan narkoba di wilayah Kota Palu ini. Jadi saya perlu sampaikan ilmu ini, buat tingkah laku anak-anak sekarang itu sudah mencurigakan. Jadi bukan kita menuduh, mencurigai bahwa ini sudah menggunakan narkoba, mulai dari yang ringan-ringan. Karena ada narkoba itu harganya 1.000 Pak, 1.000 Ibu. Nah, seperti gula-gula. Ya, itu. Jadi ini perlu kita wanti-wanti, dan kalau bisa dari pihak sekolah, dari kepala sekolah mendatangkan penyuluh masalah narkoba ini dari Dinas Kesehatan gabungan. Biasanya dari sosial juga itu ada. Saya kira demikian. Mohon maaf bila ada yang keliru. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup kelas itu Bapak Ibu, makanya kita buat undangan hanya melalui WA di grup. Karena apa Ibu, Tuhan marah juga kalau kita pemborosan. Gak boleh juga kita kirim-kirim, tapi ada anak-anak juga tidak sampai kasih orang tuanya. Ditanya kenapa tidak orang tua? Lupa Pak, lupa Pak kasih. Ikut ujian, ya kita siapkan di ruangan komputer. Ada 2 ruangan komputer kita siapkan. Tidak ada masalah, kita siapkan itu. Hanya kadang-kadang anak-anak, ya kurang mahir dia kalau menggunakan komputer, maka dia menggunakan HP. Kendati juga biasa temannya punya HP dipinjam.
Kita tidak paksakan, tidak kita paksakan untuk membeli HP gara-gara ujian, disuruh orang tua beli HP. Ada juga itu kesian orang tua kendati tidak punya HP, anaknya dia kasih HP-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu ada grupnya, Ibu masing-masing. Kalau ada grup di luar grup guru Ibu, suruh hapus, nggak usah ikut grup-grup itu, karena sudah banyak yang terjadi di sekolah kita ini. Saya suruh hapuskan. Ya, ada kelas-kelas tertentu saya suruh hilangkan, nggak usah pakai grup-grup itu, karena aku panggil mengatasnamakan sekolah. Dia bilang kita disuruh ke sini, disuruh ibu guru, padahal tidak pernah disuruh itu. Mereka yang sepakat. Ya, jadi itu Bapak, Ibu. Kemudian kehadiran kita 20%, kata Pak Dokter tadi, belum tentu kita yang 20% ini ada masuk di dalam. Pentingkan semua anak-anaknya Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu kita berdoa mudah-mudahan anak-anaknya Bapak Ibu 10 tahun, 20 tahun ke depan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Itu yang kita harapkan. Dan memang itu harapan orang tua. Tidak ada harapan orang tua yang lain itu, kecuali mengharapkan anaknya supaya bisa melebihi dari saya. Kalau saya tamatan SMA kau minimal S1. Kalau saya S1 minimal kau S2. Kalau saya S2 minimal kau S3. Kalau saya S3 minimal kau profesor. Kalau saya profesor minimal kau profesor, doktor. Iya. Itu yang kita, Ibu dan keluarga semua, Bapak Ibu panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya di mana-mana bertebaran rezeki di mana-mana Ibu Bapak. Ya, amin. Selalu diberikan kesehatan. Tentang bully, tentang seksual, tentang intoleransi, tentang narkoba, menyanyi lagu mas-mas narkoba, literasi, disuruh membaca, disuruh mengaji, apa lagi? Tapi anehnya Ibu, ada anak-anak kita belum tahu mengaji. Mohon, kalau anak-anak kita tidak tahu mengaji, kasihan. Cepat atau lambat, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, akan dia temukan nanti. Malu sendiri ya nanti. Disuruh nanya, kau jadi imam dulu, tidak tahu mengaji. Suruh kau baca dulu Al-Quran, kau tidak tahu bisa baca. Kau baca dulu ayat sepotong ini, kau tidak bisa baca. Itulah pentingnya Ibu. Tidak hanya kita punya KTP Islam, tapi tidak tahu mengaji. Diajar Ibu. Ya, sebagaimana layaknya dulu kita mengaji. Dulu mengaji kita pakai rotan. Kalau tidak tahu dibaca alif bata, alif sena alif bawah nabi, alif nau a i u, bara sena bawah nabi bawah. Ini pakai bahasa Bugis. Wih. Ya, sampai pindah ke Al-Qur'an besar. Tidak tahu, dipukul dengan itu. Habis itu lagi disuruh pergi ambil air di kampung. Jalan pakai bobok. Jauh, pikul. Di kampung ini, dipikul itu bobok. 5 di belakang, 5 di depan. Ya, disuruh ibu guru mengaji. Kalau tidak penuh, dicambuk. Bayangkan Ibu. Ini sekarang di rumah ada HP bisa mengaji, ada Al-Quran sampai 5-6 sumbangan Al-Quran di rumah, tapi tidak pernah dibaca-baca. Ya, tapi di sini saya lihat ini wajah-wajah Al-Quran semuanya. Amin. Ya. Jadi Ibu ada Ibu tadi yang bertanya itu, bukan cuma 5 menit Ibu. Guru saya ini so tak bosan-bosan ini menyampaikan ini. Ya. Belum lagi dia apel. Setiap apel saya bergantian, 5 orang, 6 orang bergantian. Sampai banyak lewat-lewat waktu. Masuk lagi di kelas ibu guru lagi. Kasih nasihat. Habis itu suruh apalagi literasi lagi membaca. Bahkan disuruh mengaji. Kurang apa lagi? Iya. Yang berikut bagi Ibu Bapak, tadi sudah saya sampaikan Pak, tidak boleh membawa HP kecuali ada guru yang menyuruh membawa HP. Karena tadi itu saya sudah sampaikan, tidak perlu saya jelaskan 2 kali Pak. Ya, karena saya sudah jelaskan tadi, banyak kekurangannya kalau membawa HP, kecuali pada saat ujian. Boleh membawa HP kalau dengan alasan nanti siapa tahu mau dihubungi. Kita sudah tahu Ibu, Pak, kita sudah tahu jam 3 sudah silakan dijemput. Jam 3 silakan dijemput. Manakala sudah lebih dari itu berarti sudah lewat waktunya. Jangan juga jam 2 sudah datang, lama masih 1 jam menunggu. Jangan juga. Jam 3 silakan dijemput anaknya Ibu Bapak. Ya. Membawa HP boleh, bawa HP Android. HP biasa, HP kulu-kulu yang begini-begini nih. Ya. Biar dibanting-banting tidak ada masalah. Tidak masalah.
Apa-apa, bawa HP begini boleh kalau mau dihubungi. Tapi jangan Android. Boleh membawa HP Android kalau diperintahkan oleh guru karena mau kerjakan tugas atau mau latihan ujian umpamanya. Ya? Ya Pak ya. Itu Bapak. Kemudian narkoba. Narkoba kita ini urutan keempat Kota Palu. Andai kata urutan pendidikan urutan keempat, tingkat pendidikannya kita luar biasa. Urutan keempat luar biasa. Tapi ini urutan keempat narkoba Kota Palu. Di sini kita sudah kerjasama, makanya di sini ada namanya kita kerjasama dengan MOU dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Ya, Satgas. Ada Satgas Narkoba, ada Satgas Bully. Ya itu Bapak Ibu. Ya, ada Pak. Insyaallah. Kemudian selalu ada di sini Bu. Bapak dari BNN datang memberi arahan, jasa pembina upacara, kemudian jaksa masuk sekolah menyampaikan itu, polisi masuk sekolah. Sudah, kemudian dari puskesmas masuk sekolah, rumah sakit masuk sekolah, hampir tiap hari sampai 3 ini. Ya, tinggal kita Bapak Ibu selalu menyampaikan, tetapi jangan pernah menyerah kepada anak kita, selalu dorong anak kita. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya dan memang sudah waktunya Ibu masak. Ya, siapa tahu Pak itu sudah pulang. Ya, kenapa belum masa-masa ini? Iya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.